kabarnya hari ini? Semuanya sehat bukan? Luar biasa. Ayo, siapa yang masih kenal dengan Ibu? Siapa namanya? Ibu Yulianti. Benar. Dengan Ibu masih kenal nggak ya? Lupa, Bu. Ibu Okta. Siap dan Ibunya loyo kalau dilupakan. Oke, yang pasti Tuhan gak melupakan kita. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Semuanya di rumah kalian masing-masing ambil sikap berdoanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami saat ini berada, Engkau masih menyertai kami. Pimpin kami Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam dan nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah kita akan mengangkat lagu pujian. halo, halo, hello, hello. Ola ola. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cuy. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cuy. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semua bersenang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali mengangkat lagu pujian. Kita mau katakan, kita mau mendaki gunung. Semuanya masih berdiri juga. Kita mau buat gerakannya, adik ya. Semangat! Semangat, kita mendaki gunung. Daki gunung yang tinggi, turun yang dalam, ku melintasi padang hijau luas membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik sekolah minggu di rumah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersama-sama mengucapkan yel-yel sekolah minggu kita. Masih ingat yel-yelnya? Masih, Bu Guru. Yuk kita ucapkan bersama-sama yuk. 2, 3, ya. Ku dengar firman Tuhan, tanam dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah, senggol yang salah, tendang jauh-jauh. Go! Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Senang sekali hari ini Pak Pendeta boleh ketemu lagi sama adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita mau dengar satu bagian firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, lipat tangannya.
dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini ketika kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Dan saat hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan kami juga boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Yuk, kita yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya dari kitab Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-9. Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Ini pasti semuanya ada Alkitab di rumah. Tadi Pak Pendeta salah ngomong, yang bawa Alkitab. Pak Pendeta yakin pasti di rumahnya ada Alkitab, benar kan? Kalau benar boleh anggukan kepalanya di rumah. Oke, ya kita baca ya. Pak Pendeta baca untuk kita semua. Adik-adik di rumah boleh ikuti di dalam hati. Yesus diurapi di Betania. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan. Dia membawa suatu buli-buli kuala berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar. Ada satu orang wanita, dikatakan seorang perempuan. Ketika Yesus diundang untuk makan, ada perempuan datang mendekati Yesus. Lalu dia bawa minyak wangi yang mahal harganya. Pernah kan cium minyak wangi? Atau kita pernah nggak pakai minyak wangi? Biasanya minyak wangi itu kan harum kan? Ini harganya mahal banget, dikatakan 300 dinar. Lalu minyak wangi kan biasanya kita pakai di baju kan? Tapi wanita ini beda. Ketika dia lihat Yesus, dia ambil minyak wanginya, dia pecahkan buli-bulinya, artinya di bagian tutupnya tuh, di atasnya itu kan ada lehernya tuh. Nah, dia pecahkan di situ. Lalu dia menuang minyak wangi itu, nggak dipakai ke baju, dia taruh di kaki Yesus. Lalu yang lebih luar biasanya lagi, dia ambil rambutnya, lalu dia sambil mengelap kaki Yesus yang sudah dikasih minyak itu. Lalu tahu nggak apa yang terjadi? Ketika minyak wangi itu diberikan, semua orang mencium harumnya minyak wangi itu, harumnya minyak narwastu itu. Lalu tahu nggak, ada orang-orang yang di sekitar situ bilang begini, "Wah, ini perempuan ini buang-buang duit. Ngapain sih? Minyak wangi yang mahal itu harus dibuang-buang, harus ditaruh di kaki Yesus. Coba kalau dia kasih sama orang miskin, pasti lebih bermanfaat." Tapi Yesus bilang waktu itu sama mereka, "Gak apa-apa, biar dia melakukan hal itu, mengingat hari penguburanku." Artinya waktu itu Yesus belum ditangkap, Yesus belum disalibkan. Yesus membiarkan perempuan itu melakukan apa yang dia lakukan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu Yesus bilang apa? Orang miskin selalu ada sama-sama kamu. Artinya ketika ada orang miskin, kamu bebas kapan aja bisa menolong mereka, bisa melakukan sama mereka, memberikan bantuan sama mereka. Tapi waktuku bersama dengan kalian sudah tidak banyak lagi. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita diajari loh. Kita boleh melihat bagaimana seorang wanita itu, perempuan itu yang di daerah Betania waktu itu, ketika dia datang kepada Yesus, dia membawa segala sesuatu yang ada dalam dirinya. Yang pertama, dia bawa minyak wangi. Bapak percaya kalau kita mau beli minyak wangi, kalau nggak ada duitnya, boleh nggak kita bisa nggak kita dapatkan minyak wangi itu?
Kamu pergi nih ke Alfamart atau kamu pergi ke toko parfum. Misalnya dia, papamu atau mama pergi ke toko parfum, tapi nggak bawa duit. Kira-kira dikasih nggak parfumnya? Kalau kita nggak ada duit, nggak dikasih. Atau misalnya gini nih, kamu mau jajan nih, mau beli makanan sesuatu di kantin di sekolah, tapi nggak bawa duit. Bisa nggak kita dikasih makan sama mereka? Enggak. Mungkin dia bilang, kalau nggak bawa duit boleh ngutang, tapi hutang harus dibayar. Wanita ini beda, 300 dinar tuh harga yang mahal. Dia beli parfum dengan harga yang mahal, tapi dia kasih itu semua untuk Tuhan. Kasih dalam artian minyak narwastu yang mahal itu dia tuang untuk di kaki Yesus. Artinya apa? Dia membayar harga yang mahal. Dia membawa, dalam tanda kutip materi, membawa uang yang sudah dia belikan dengan parfum itu untuk meminyaki kaki Yesus. Lalu yang kedua yang mau kita lihat dari perempuan ini, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, bukan hanya materi yang dia berikan, tapi dia juga memberikan dirinya. Apa yang dia kasih? Ketika rambut yang panjang itu membuat dia menjadi wanita yang cantik, gitu ya. Rambut yang panjang itu, yang terurai itu, dia gunakan untuk melap kaki Yesus. Pak Pendeta mau bilang begini, dua hal ini. Ketika dia memberikan apa yang dia punya, dan yang kedua dia memberikan dirinya, berarti ini juga jadi pelajaran dalam hidup kita. Pak Pendeta mau tanya dulu, apa yang sudah kamu kasih untuk Tuhan? Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Coba merenung dulu. Coba merenung dulu. Kita diam dulu ya. Semuanya tutup matanya di rumah. Semuanya tutup matanya di rumah. Sambil kita mikir-mikir dulu, apa ya yang sudah aku berikan untuk Tuhan? Ayo coba, apa yang sudah kamu berikan untuk Tuhan? Kalau perempuan tadi, dia punya segala uangnya, dia beli minyak, dia meminyaki kaki Yesus. Kamu apa yang sudah kamu berikan untuk Tuhan? Pak Pendeta ingat, dulu waktu Pak Pendeta pelayanan di tempat yang lain, ada anak sekolah minggu. Setiap minggu dia selalu sisihkan uang jajannya. Jadi dulu dia suka kali kasih persembahan sama Tuhan. Dia bilang itu ucapan syukur. Jadi dia punya jajan misalnya 5.000, dia sisihkan 500 rupiah setiap hari, gitu ya. Dikalikan waktu itu sekolah 6 hari. Jadi 500 dia sisihkan, 5.000 jajannya, 500 dia sisihkan untuk Tuhan. Lalu setiap hari Minggu dia kasih ucapan syukur untuk sekolah minggu. Dia bilang gini, ucapan syukur dari Casey, namanya Casey waktu itu, adiknya namanya Ii. Mereka kasih ucapan syukur dari uang jajan mereka. Dia persembahkan untuk Tuhan. Adik-adik pernah nggak melakukan itu untuk Tuhan? Coba mulai hari ini kita pikirkan ya, kira-kira apa ya yang bisa aku kasih untuk Tuhan Yesus? Yang kedua, wanita ini, perempuan ini memberikan dirinya, rambutnya yang indah dia pakai untuk melap kaki Yesus. Coba kalau rambutmu, misalnya ada temenmu nih di sekolah atau di mana, dia lempar kotoran ke rambutmu, marah gak kita? Mungkin kita marah. Kenapa? Karena kotor. Atau mungkin kalau kamu punya teman, lalu rambut kamu diinjak-injak nih sama mereka, kamu marah nggak? Pasti marah. Tapi perempuan ini beda. Dia memberikan rambutnya untuk melap kaki Yesus. Artinya apa? Apa yang ada di dalam dirinya, dia mau persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Pak Pendeta mau bilang begini, bukan berarti ketika perempuan ini kasih rambut untuk dilap, kita mau lap kaki teman-teman kita. Enggak juga, enggak seperti itu ya. Bukan berarti ketika perempuan ini membiarkan rambutnya terurai yang panjang itu untuk melap kaki Yesus, rambut kita juga bebas dilempari sama kawan kita pakai kotoran. Bukan seperti itu. Tapi kita mau melihat apa yang ada di dalam diri kita yang mau kita persembahkan untuk Tuhan. Kalau kamu pintar nyanyi, mari bernyanyi memuji Tuhan. Kalau kamu merasa, aku talentanya ini bernyanyi, aku pintar bernyanyi, aku mau bernyanyi untuk Tuhan. Kalau kamu jago buat puisi, di dalam dirimu kamu pintar buat puisi, cobalah buat puisi, tulis puisi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Lalu apalagi ya? Kalau misalnya kamu ini adalah orang yang rajin berdoa,
Cobalah kamu pakai waktumu, pakai dirimu untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Lalu kalau jadi apa lagi ya kira-kira ya? Coba kita pikirkan dulu ya. Kalau pintar nyanyi sudah, pintar buat puisi sudah, mendoakan teman sudah. Kalau kamu pintar di sekolah, cobalah kamu jadi dekat sama temanmu. Ada temen nih yang gak ngerti nih gimana pelajaran yang tadi di sekolah, kamu bisa ajari mereka, kamu bisa bantu mereka melalui dirimu yang sudah diberkati Tuhan. Artinya Pak Pendeta mau bilang apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal dalam diri kita yang bisa kita pergunakan untuk menolong orang lain sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari seorang perempuan tadi. Kita mau meneladani sifatnya, kita mau meneladani dirinya, bagaimana dia memberikan dirinya untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain, untuk dia boleh memberkati Tuhan Yesus pada waktu itu secara khususnya. Dengan apa yang dia punya, dia persembahkan itu untuk Tuhan Yesus. Mari lewat firman Tuhan hari ini kita belajar apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Mari kita berikan itu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oke, kita hari ini mau melihat ayat hafalan kita. Jadi nanti kita yang sudah hafal ayat hafalan kita boleh dikasih lewat video ya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini coba lihat ada di atas. Nih. Dari mana? Dari mana? Yakobus 5 ayat 10. Oke? Jadi kita tunggu video ayat hafalannya. Kalau kita sudah hafal, langsung dikirim aja video ayat hafalannya. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kami, dan kami juga boleh meneladani seperti perempuan yang boleh mengurapi Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu, ajar kami, untuk kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Apa yang ada pada diri kami boleh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, kita akan kembali bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Semuanya di rumah kalian masing-masing ambil sikap berdoanya. Kita mau berdoa, doa Bapa kami, kemudian nanti Bapa terima kasih. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah
mengenal kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik sekolah minggu di rumah, ibu mau berpesan sama adik-adik. Yang pertama, Pakai masker. Yang Gunakan kedua, cuci tangan yang sering. Yang ketiga, jaga jarak. dadah, selamat hari Minggu. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Tetapi Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku." Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Shalom Tante, shalom kawan-kawan. Nama saya Sergio Benedictus Laen dan hari ini saya akan memvideokan ayat hafalan minggu ini yang terambil dari Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Shalom. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati.